Anjir, ini kan judi bro. Gak ah, gak mau aneh-aneh gua. Tenang dulu bro, ini cuma butuh modal dikit kok. Mas, makan dulu yuk, jangan terlalu banyak pikiran. Nanti sakit. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa makan. Masih punya tempat berteduh. Rezeki itu ada waktunya, Mas. Pelan-pelan saja kita usahanya. Disuruh sabar, dan pelan-pelan terus. Itu adalah kata-kata orang yang takut maju. Kamu tidak lihat tetangga sebelah? Dulu pas-pasan, sekarang beli mobil baru tiap tahun. Kamu tidak lihat Adi, teman masa kecilku, dulu sama susahnya kayak aku. Sekarang dia jalan kemana-mana pakai mobil mewah, dan baju bermerek. Mas, belum tentu kemewahan itu datang dari jalan yang benar. Kita tidak tahu apa yang mereka rasakan di balik kemewahan itu. Yang penting kita rukun, sehat, dan jauh dari dosa. Aku sudah cukup bahagia kok, sama Mas begini saja. Kamu bahagia, aku tidak. Aku malu. Aku malu dibilang miskin. Aku malu dibilang laki-laki tidak punya apa-apa. Aku mau kaya, Dela. Aku mau dihormati. Aku mau semua orang menunduk kalau lewat di depanku. Dan kalau caraku pelen-pelen seperti yang kamu mau, sampai mati pun, aku cuma akan jadi sampah di mata orang. Halo Rudi, apa kabar? Masih gini-gini aja ya hidup lu. Adi, Masya Allah, makin keren saja kamu. Ayo masuk bro. Tapi sorry ya, rumah gue masih begini. Maklumlah masih ngontrak bro. Rudi, kamu itu sebenarnya lebih pintar dari aku. Cuma, kamu belum ketemu jalannya saja. Dulu kita sama kok, banting tulang dari pagi sampai malam, hasilnya pas-pasan. Tapi sekarang, hidupku berubah 180 derajat. Jalan apa di? Tolong kasih tahu aku dong. Aku rela berbuat apa saja. Asal hidupku berubah. Aku tidak mau begini terus. Ada satu dunia, Ruth. Dunia di mana uang itu berjatuhan seperti hujan. Tidak perlu capek kerja, tidak perlu panas-panasan, cuma modal HP dan keberanian. Namanya judi online. Aku main cuma 1 jam sehari. Kemarin saja, aku pulang bawa 50 juta. Aku sudah hafal polanya. Aku tahu kapan harus pasang besar. Pak Adi, maaf menyela. Tapi itu judi kan? Itu haram, Pak. Itu jebakan. Tolong jangan ajari suami saya hal yang begini. Mas, ayo masuk. Jangan dengar omongan yang tidak benar. Istrimu kok begitu sih, Ruth? Takut kamu sukses ya? Takut nanti kalau kamu kaya, kamu cari yang lebih cantik, atau dia mau, kamu susah terus. Biar dia merasa paling berkuasa di rumah ini. Orang yang tidak berani ambil risiko, selalu bilang peluang itu bahaya. Diam kamu. Kamu selalu saja tidak mendukungku. Adi temanku sendiri. Dia tidak mungkin menjerumuskanku. Kamu memang tidak mau aku maju. Kamu mau aku miskin selamanya, supaya kamu bisa atur-atur aku. Mas, aku cuma takut kita hancur. Aku cuma sayang sama Mas Rudi. Jangan ikut campur urusan laki-laki. Mulai hari ini, aku buktikan kalau aku bisa jadi orang paling kaya di kampung ini. Adi, tolong ajari aku sekarang juga. Aku siap taruhkan semuanya. Kita coba pakai modal kecil dulu ya. Rudi pun mulai masuk dalam lingkaran judi online. Mudah-mudahan kali ini menang ya, Dek. Soalnya aku udah pakai tabungan pribadi aku buat depo. Bismillah, mudah-mudahan menang. Yes, dapat. Lihat Dela, aku menang 30 juta. Benar kata Adi. Aku jenius. Besok kita beli kulkas baru ya. Beli kalung baru juga buat kamu. Serta beli motor baru buat aku. Lihat kan, kamu salah besar melarang aku. Syukurlah kalau dapat, Mas. Tapi tolong simpan ya, jangan dimasukkan lagi. Kita pakai untuk kebutuhan saja. Aku tidak butuh perhiasan. Aku cuma butuh Mas Rudi aman. Kamu ini tidak ngerti strategi. Uang ini harus diputar biar makin besar. Nanti kalau aku dapat ratusan juta, kan kamu juga yang senang. Malam berikutnya, Sialan, kenapa bisa kalah terus sih? 30 juta habis dalam kedipan mata. Padahal kata Adi polanya sudah benar. Adi, gimana ini? Dari kemarin aku kalah terus. Sampai tabunganku sudah habis, aku sudah kehabisan modal. Kayaknya aku harus berhenti sekarang deh. Hehe, itu mah biasa bro. Dulu aku udah ngalami apa yang kamu alami sekarang. Bahkan ratusan juta aku lepasin. Kalau kamu berhenti, itu artinya kamu menyerah.
Sementara orang kalau mau sukses, kuncinya jangan menyerah dan tetap konsisten. Tapi gue udah gak punya modal lagi, bro. Lu masih ada motor kan? Atau barang lain yang masih bisa lu jual. Ada sih, bro. Motor, TV, sama kulkas. Nah, apa yang ada di rumah lu? Sementara lu jualin dulu bro. Nanti juga kalau yang ini menang, lu bisa beli lagi yang baru. Tapi, gimana sama istri gue? Pasti gak diizinin, bro. Ya itu sih hak lu aja ya. Mau ikutin saran gue atau enggak. Gua sebagai sahabat cuman bisa ngasih saran. Kira-kira, ada yang mau beli motor dalam waktu dekat gak ya? Ada sih bro. Kebetulan temen aku kemarin ada yang mau cari motor. Kalau lu serius, ntar gua antar ke rumah lu deh. Buat cek motor lu dulu. Wah, boleh deh. Kalau bisa secepatnya ya. Hahaha. Target pertama mulai masuk perangkap. Bego banget sih jadi orang. Mau aja diajarin sesat. Ini TV-nya, Bang. Semoga awet ya. Dan makasih juga, Bang. Udah borong semuanya. Wah, sama-sama bang. Ngomong-ngomong, kenapa barang-barang di rumah dijualin semua? Mau pindahan kah? Oh, enggak kok, Bang. Cuma mau buat tambahan modal usaha aja. Wah, semoga usahanya lancar ya bang. Adi menjual beberapa barang-barang penting di rumahnya, seperti motor, televisi, dan juga kulkas. Nafsunya ingin kaya cepat, membutakan segalanya. Wih, keren banget kamu bro. Bener-bener udah siap jadi orang sukses. Iya dong, bro. Gua kan juga mau kayak lu. Bisa sukses tanpa mesti kerja keras. Hehe, moga saja deh. By the way, istri lu kemana? Istri gua lagi pulang ke rumah orang tuanya. Makanya, gua ada kesempatan buat jualin isi rumah. Mantep banget bro. Semoga beruntung ya. Pasti dong. Gua kan udah lu ajarin pola kemenangannya. Alhamdulillah, dapat modal lagi 30 juta. Dari hasil jual isi rumah, kalau ini menang, nanti bisa dapat 60 juta. Dan kalau menang lagi, aku bisa dapat 120 juta. Dan seterusnya, aku bisa beli apa aja yang aku mau. Aku yakin kali ini, pasti gacor. Gimana bos? Mantep banget kan umpan baru kita. Mantap dong. Kamu memang paling jago kalau urusan ngehasut orang. Iya dong bos. Adi gitu loh. Kita tinggal tunggu momen yang tepat buat bikin dia tambah gila lagi. Baguslah. Gak sia-sia saya pakai kamu. Buat dia taruhin semua hartanya. Hahaha, siap bos. Udah jam 9 nih. Kira-kira si Rudi udah mulai beraksi belum ya? Nah, baru juga diomongin, udah login aja dia. Kira-kira pasang berapa ya dia? Buset, 20 juta. Seperti biasa, gua kasih menang dulu deh, buat pancingan. Yes, kita menang, Dek. Menang 40 juta. Tuhan, gak sia-sia. Gue jual motor sama kulkas. Lihat, Dek. Abis ini kita beli apa yang sudah kita jual tadi. Ya udah Mas, tarik aja semua uangnya dan berhenti bermain. Daripada abis ini uangnya hilang lagi kayak kemarin. Aku coba tanya dulu sama Adi ya. Bro, gue abis menang 40 juta. Mantep banget nggak tuh? Widih, selamat ya Ruth. Emang kamu pasang berapa tadi? Gue pasang 20 juta, bro. Wah, coba aja tadi kamu pasangnya 30 juta. Pasti dapatnya 60 juta. Iya juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya udah balik modal gue. Dan ini rencana mau gue tarik aja. Takut angus lagi gue. Ngapain lu tarik? Lu nggak pengen nyoba pakai modal yang lebih gede lagi kah? Momen lagi gacor begini malah mau berhenti. Sayang banget bro. Maksud lu, gue all in semua gitu? Ya dong bro, bila perlu, lu tambahin lagi. Ya minimal lu depo-depo 100 juta kek. Bayangin lu depo segitu, pas menang, dapat berapa? Kalau kalah, gimana dong? Ini sih soal keberuntungan bro. Tapi kalau lu masih penasaran, apa salahnya sih dicoba dulu? Ini momen lagi pas banget bro. Lu pakai aja pola yang tadi, supaya menang lagi. Kalau lu ragu, lu bayangin aja sekarang 200 juta ada di tangan lu. Lu bisa beli rumah kecil-kecilan, biar nggak ngontrak lagi. Beli motor, dan lain. Oh sial. Kenapa gue sependek itu ya pemikirannya? Ya udah deh, ntar gue obrolin dulu sama istri. Ayo dong all in, gak sabar banget nih gua.
Mas, tapi ini tabungan darurat kita. Udah dek, tenang aja. Nanti kalau menang pasti Mas ganti. Mas ganti 2 kali lipatnya deh. Uang Mas kan ada 50 juta. Ditambah tabungan kamu 50 juta. Kita depoin 100 juta. Nanti kita bisa dapat 200 juta. Tapi kalau kita kalah, kita udah gak punya apa-apa lagi, Mas. Udah tenang aja. Kata si Adi, ini momen yang pas banget buat pasang gede. Mas udah hafal polanya kok. Mana nih si Rudi? Kenapa dari tadi nggak mulai-mulai? Bismillah, depo 100 juta. Nah, ini dia orangnya. Sekarang waktunya aku atur sistemnya. Sorry ya bro, kalau gua sebenarnya adalah admin judi online. Yah, kok kalah sih? Astaga, mana ini modal terakhir lagi? Apa, Mas? Kita kalah. Kita belum beruntung, Dek. Modal 100 juta kita ludes tak tersisa. Padahal, si Rudi udah kasih tahu polanya. Tapi kok masih kalah ya? Mas, sudah ya? Sudah cukup, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua tabungan kita udah kamu pakai. Terus, buat kedepannya kita mau gimana? Mana motor satu-satunya juga kamu jual? Bulan depan kita mau bayar kontrakan pakai apa? Mau makan pakai apa? Gila kamu, Mas. Aku minta maaf ya, Dek. Aku emang bodoh banget. Adi, tolong aku. Uangku habis semua. Kontrakan bulan ini juga belum dibayar. Kalau aku gak bisa bayar, aku mau tinggal di mana? Di mana kemenanganku? Kamu bilang kamu atur sistemnya. Kenapa aku malah bangkrut total? Tolong aku Di. Kamu teman biku kan? Hahaha, dasar bodoh. Maksud kamu apa? Teman, siapa yang mau berteman dengan orang serakah, sombong, dan bodoh sepertimu? Tugasku cuma satu, mencari orang seperti kamu. Orang yang ingin kaya instan, tapi malas bekerja. Orang yang merasa paling hebat, tapi mudah dibodohi. Jadi, selama ini, kamu menipuku? Menipu? Tidak. Aku cuma memberi umpan, dan kamu sendiri yang melahapnya sampai habis. Kemenangan kecil yang dulu kamu dapat, itu cuma pancingan, supaya kamu percaya dan masukkan uang lebih banyak. Uang yang kamu setorkan, langsung masuk ke kantongku dan bosku. Kamu pikir uang itu jatuh dari langit? Itu uang orang bodoh seperti kamu. Tapi, kamu janji akan buat aku kaya kan? Aku sudah serahkan segalanya padamu. Janji. Di dunia judi, tidak ada janji, Ruth. Yang ada cuman pemangsa dan korban. Dan kamu adalah korban paling menyedihkan yang pernah kutemui. Kamu hancur bukan karena aku, tapi karena sifatmu sendiri. Kamu benci dibilang miskin, tapi akibat ulahmu sendiri, sekarang kamu bener-bener miskin dan tidak punya apa-apa. Selamat menikmati hasil karyamu sendiri. Dela, maafkan aku. Aku bodoh. Aku udah percaya setan. Sekarang aku cuma punya kamu. Jangan tinggalkan aku ya, Dela. Kita bangun lagi ya. Aku janji, aku akan berubah total. Lihat, sekelilingmu, kita tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya makanan. Tapi itu semua masih bisa saya terima. Yang tidak bisa saya terima adalah, kamu sudah hilang. Mas Rudi yang saya kenal dulu, laki-laki yang berjuang jujur, yang sayang keluarga, sudah mati diganti oleh orang yang serakah dan kasar. Iya, aku salah. Aku mengaku salah. Tolong, beri aku kesempatan terakhir. Kesempatan sudah saya beri dari hari pertama Mas mulai main itu. Saya nasihati, saya minta, saya menangis. Tapi Mas malah marah. Mas pukul saya. Mas lebih percaya orang asing daripada istri sendiri. Luka ini terlalu dalam, Mas. Harga diri saya sudah habis hancur karena ulah Mas. Jangan, Dela. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku bisa gila kalau sendiri tanpa kamu. Dulu, saya ada saat Mas susah. Tapi, saat Mas memilih jalan salah dan mengusir saya, saat itu juga Mas sudah kehilangan saya selamanya. Selamat tinggal, Mas. Semoga Mas bahagia dengan kekayaan mimpi-mimpi Mas itu. Dela, maafkan aku. Maafkan aku yang sudah menjadi laki-laki paling buruk di dunia. Tunggu aku di tempat yang lebih tenang. Di tempat di mana tidak ada uang, tidak ada kemewahan, dan tidak ada judi.